Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan artikel kami yang berjudul Earning Management, Investor Protection, and National Culture dari Sandip Nabar and KK Bonel UT. Mana sini saya dengan saya sendiri Hayati Kasari dan rekan saya Nela Hajrianti. Langsung saja, pertama introduction, di mana manajemen laba telah menjadi subjek penelitian akuntansi yang luas. Dan beberapa penelitian terbaru telah memeriksa manajemen laba dalam konteks internasional untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjelaskan perbedaan lintas nasional dalam fenomena tersebut. Studi ini memfokuskan investigasi mereka pada perbedaan asal hukum di antara negara-negara, serta pada peran tata kelola perusahaan. Dan selanjutnya penelitian ini menarik karena sesuatu alasan di mana adanya budaya. Di sini budaya telah terbukti mempengaruhi strategi keuangan dan operasi perusahaan dan juga harus mempengaruhi pilihan akuntansi. Motivasi sekunder penelitian ini berasal dari dugaan bahwa budaya nasional juga memungkinkan terkaitnya dengan karakteristik mekanisme tata kelola perusahaan. Dengan demikian, perbedaan budaya di antara negara juga cenderung berkontribusi terhadap perbedaan dalam tingkat perlindungan yang diberikan investor. Selanjutnya, tinjauan literatur. Pertama, manajemen penghasilan dan perlindungan investor, di mana LNW 2003 di antara yang paling awal untuk mempelajari manajemen laba dalam konteks internasional. Mereka mengembangkan skor manajemen laba agregat untuk setiap negara dengan menggabungkan 4 ukuran peringkat. Yang pertama, rasio median, di mana tingkat perusahaan ditingkatkan di tingkat perusahaan, standar depresiasi pendapatan operasional, dan arus kas operasi. Yang keduanya ini diskalakan oleh aset yang tertinggal. Yang kedua, korelasi Sperman, di mana negara antara perubahan akrual dan perubahan arus kas operasi, di mana diskalakan oleh aset yang tertinggal juga. Yang ketiga, rasio median negara absolut, nilai akrual ke nilai absolut dari arus kas operasi. Yang keempat, rasio jumlah laba kecil, di mana kerugian kecil kurangnya dari 1% dari total aset yang tertinggal. Temuan dari LNW ini mengatakan bahwa manajemen laba berhubungan negatif dengan hak investor luar dan penegak hukum. Di sini hak investor luar adalah ukuran agregat dari hak pemegang saham minoritas yang berkisar dari 0 hingga 5. Selanjutnya, penegakan hukum, di mana skor rata-rata di 3 variabel yang disusun oleh LSF tahun 1998. Yang pertama, efisiensi peradilan, kedua, aturan hukum, dan 3, korupsi, di mana variabel ini dan skor rata-ratanya berkisar dari 1 hingga 10. Selanjutnya, LMW 2003 menyimpulkan bahwa perlindungan investor yang kuat menghambat kemampuan manajer untuk memperoleh manfaat pribadi, dan karenanya mengurangi intensif mereka untuk menyesuaikan laporan keuangan. Selanjutnya, yang kedua, pelaporan budaya dan keuangan. Dimana di sini budaya adalah programming yang memprogram kolektif pikiran yang membedakan anggota satu kelompok atau kategori dari kelompok orang lain. Dimana ada 4 dimensi sosial di negara yang diposisikan di sini, yaitu 1. Penghindaran ketidakpastian, 2. Individualisme, 3. Jarak kekuasaan, dan 4. Maskulinitas. Yang ketiga, manajemen budaya dan penghasilan, di mana penghindaran ketidakpastian menyiratkan prevensi untuk ambiguitas. Di mana di sini Gray tahun 1988 berpendapat bahwa penghindaran ketidakpastian ini yang kuat mengarah ke prevensi untuk pengukuran konservatif. Oleh karena itu, manajemen laba biasanya menyiratkan penggunaan teknik akuntansi yang agresif. Perpanjangan hipotesis Gray 1988 akan menyarankan hubungan negatif antara penghindaran ketidakpastian dengan manajemen laba. Hubungan antara individualisme dan manajemen laba menjadi positif, sehingga Hostede tahun 2001 menegaskan bahwa masyarakat yang individualisme tinggi dicirikan oleh orientasi diri, otonomi, komunikasi konteks rendah, dan penekanan pada individu prestasi.
Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah ada dampak budaya pada manajemen laba. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Nela Berikutnya, Hayyanti. sampel dan sumber data. Sampelnya terdiri dari 31 negara yang data akuntingnya untuk minimal 300 pengamatan tahun perusahaan tersedia di basis data WOSCAP. LNW pada tahun 2003 mengecualikan Argentina, Brasil, dan Meksiko karena inflasi tinggi yang dialami oleh negara-negara ini dapat mempengaruhi skor manajemen laba mereka. Berikutnya pengukuran variabelnya. Penelitian ini menggunakan 3 sumber data utama. Yang pertama yaitu LNW pada tahun 2003, ini untuk skor manajemen laba. Yang kedua yaitu LLSV pada tahun 1998, ini untuk variabel perlindungan investor. Dan yang ketiga yaitu Hallstatt pada tahun 2001, ini untuk skor budaya nasional. Kemudian statistik dan korelasi deskriptif. Pada tabel 2 ini menyajikan statistik deskriptif untuk variabel. Statistik untuk perlindungan investor, budaya Hallstatt, dan variabel pengungkapan serupa dengan yang dilaporkan dalam penelitian sebelumnya. Lebih dari sepertiga sampel atau 11 negara memiliki agama Katolik sebagai agama utama mereka. Kemudian bahasa Inggris adalah bahasa utama untuk 1/5 dari sampel atau 6 negara. Tabel ini juga menunjukkan bahwa 12 sampel pengamatan adalah negara-negara common law, sedangkan 18 mengikuti sistem hukum perdata. Kemudian endogenitas perlindungan investor dan aturan pengungkapan. Korelasi pada tabel 3 bersama dengan bukti dalam Leach et al. Pada tahun 2001 menunjukkan bahwa perlindungan investor dan aturan pengungkapan terkait dengan budaya. Tabel 3 menyajikan korelasi Sparman. Korelasi person tidak ditabulasi, sangat mirip dalam besarnya dan signifikan antara skor manajemen laba dan variabel independen serta di antara variabel independen. Kemudian pada tabel 4-nya menyajikan regresi perlindungan investor dan pengungkapan asal hukum, kekayaan nasional dan keterbukaan. Panel A ini variabel dependen adalah di luar hak investor. Hasil-hasil dalam panel A ini mengkonfirmasi bahwa hak-hak investor dikaitkan dengan asal dan keterbukaan hukum, tetapi bukan kekayaan nasional. Pada panel B menunjukkan bahwa penegakan hukum ini terkait dengan kekayaan nasional dan asal hukum. R² yang disesuaikan lebih tinggi ketika kita menggunakan klasifikasi bahasa Inggris atau Jerman atau Prancis atau Skandinavia daripada umum atau sipil, dan semakin meningkat ketika kita mengecualikan dummy untuk asal hukum Skandinavia. Koefisien keterbukaan tidak signifikan. Hasil untuk aturan pengungkapan di panel C ini mirip dengan yang untuk penegakan hukum di panel B. Model dengan dummies, hukum Prancis dan Jerman hukum dan kekayaan nasional sebagai variabel independen memiliki kekuatan penjelas tertinggi untuk CIFAR. Kemudian hasil pada tabel 5 secara keseluruhan menyiratkan bahwa manajemen laba dipengaruhi oleh perlindungan dan budaya investor. Pada model 1 OLS dan 2 SLS menguji hubungan antara perlindungan investor dan manajemen laba. Kedua regresi ini menghasilkan hubungan negatif antara manajemen laba dan perlindungan investor. Hak investor luar dan penegakan hukum, keduanya memiliki koefisien negatif yang signifikan. Variabel perlindungan investor ini menjelaskan sekitar 41% variasi dalam manajemen laba lintas negara. Kemudian model yang ketiganya itu adalah regresi proksi manajemen laba pada variabel budaya Hallstatt. Penghindaran ketidakpastian berhubungan positif dengan manajemen laba.
Ini menunjukkan bahwa investor menghargai konsistensi dan pertumbuhan dalam laba yang dilaporkan, dan bahwa manajer mungkin mengelola laba untuk menghindari kejutan pendapatan yang tidak menguntungkan. Kemudian variabel penjelas untuk model 4-nya adalah Katolik, Inggris, dan keterbukaan. Coefficient pada bahasa Inggris adalah negatif dan sangat signifikan. Terbukti manajemen laba kurang lazim di negara-negara berbahasa Inggris relatif terhadap negara-negara di mana bahasa lain digunakan. Agama dan keterbukaan terhadap perdagangan tampaknya tidak berdampak pada manajemen pendapatan. Pada model 4 ini memiliki kekuatan penjelas yang signifikan. Dan R kuadrat yang disesuaikan sebesar 46% adalah yang tertinggi di antara ketiga model ringkasan. Pada model 5 adalah regresi manajemen laba pada perlindungan dan budaya investor. Model ini memiliki kekuatan penjelas yang signifikan sebagaimana dibuktikan oleh R kuadrat yang disesuaikan tinggi hampir 75%. Hasil pada tabel 5 ini secara keseluruhan menyiratkan bahwa manajemen laba dipengaruhi oleh perlindungan dan budaya investor. Perbandingan model 2 dan 5 menunjukkan bahwa dimasukkannya budaya secara signifikan meningkatkan kekuatan penjelas dari regresi. 75% untuk model 5 dibandingkan dengan 41% untuk model 2. Perbandingan ini menyoroti peran penting budaya dalam menjelaskan perbedaan lintas nasional dalam manajemen laba dan menunjukkan bahwa model LNW pada tahun 2003 yang berfokus secara eksklusif pada perlindungan investor tidak lengkap. Kemudian keleluasaan penghasilan versus penghalusan. Pada tabel 6 melaporkan dua tingkat hasil regresi kuadrat terkecil dan earnings smoothing dan earnings direction sebagai variabel dependen yang berbeda. Bukti menunjukkan bahwa kesalahan pelaporan keuangan secara signifikan terkait dengan perlindungan dan budaya investor. Secara khusus, perusahaan menggunakan lebih sedikit keleluasaan pendapatan di negara-negara dengan hak investor yang kuat dan di negara-negara berbahasa Inggris. Kebijaksanaan laba tinggi di negara penghindaran ketidakpastian tinggi ini mungkin karena masyarakat ini menghargai manajer yang mengalahkan tolok ukur dan yang mempertahankan aliran pendapatan yang konsisten. Kesalahan pelaporan juga tinggi di negara-negara maskulinitas tinggi, mungkin karena penekanan negara-negara ini terhadap prestasi dan kinerja. Kemudian hasil relatif lemah untuk regresi penghalusan laba. R kuadrat disesuaikan dari 62% versus 77% untuk penghasilan discretion. Hasil pada tabel 6 ini menunjukkan bahwa dua komponen manajemen laba secara keseluruhan kebijaksanaan dan perataan rentan terhadap pengaruh yang berbeda. Karenanya diperlukan kehati-hatian dalam menggabungkan dua perilaku pelaporan yang beragam ini menjadi ukuran ringkasan. Berikutnya kesimpulan dari makalah ini. Penelitian menemukan bahwa manajemen laba secara positif terkait dengan penghindaran ketidakpastian. Ini menunjukkan bahwa masyarakat penghindaran ketidakpastian tinggi memberi penekanan signifikan pada konsistensi dan pertumbuhan laba yang dilaporkan. Bukti kami juga menunjukkan bahwa manajemen pendapatan relatif rendah di negara-negara berbahasa Inggris. Hasil ini konsisten dengan dugaan bahwa hukum umum dengan perlindungan investor yang kuat dan aturan pengungkapan paling penting dalam masyarakat di mana ia berakar kuat dalam budaya nasional.
Akhirnya, analisis pelengkap kami menunjukkan bahwa variabel budaya nasional berdampak pada keleluasaan pendapatan tetapi tidak memuluskan. Ini menunjukkan bahwa peneliti harus berhati-hati dalam menggabungkan kebijaksanaan dan perataan ke dalam metrik manajemen laba agregat. Berikutnya yaitu perbandingan dari penelitian klasik dan penelitian kontemporer. Perbedaan dari kedua jurnal ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sandep, Nabar, dan kawan-kawan pada tahun 2007 bertujuan untuk meneliti dampak perlindungan investor dan budaya nasional pada manajemen pendapatan untuk sampel 30 negara. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sugata Roykouduri tahun 2006 ini memberikan kontribusi pada literatur tentang manajemen laba dengan menghadirkan bukti-bukti pada pengelolaan aktivitas operasional yang telah mendapat sedikit perhatian sampai saat ini. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengembangkan metode empiris untuk mendeteksi manipulasi aktivitas real. Baiklah, sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.